Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indosari dari kelas MJ 102 Prodi Manajemen. Untuk dosen pengampun Ibu Rati Anggoro Wilis. Untuk tugas mata kuliah ICT Literasi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai media informasi dan edukasi wisata alam di kawasan konversi, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Indonesia. Kemudian di sini juga ada sebuah aplikasi wisata alam Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat PJLHK, Dirjen KSDE, Kementerian LHK. Jadi sebuah aplikasi wisata alam Indonesia ini diluncurkan untuk mempermudah masyarakat untuk menemukan informasi yang tepat dan akurat mengenai 54 taman nasional dan 118 taman wisata alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi aplikasi ini tidak hanya ada tentang taman nasional tapi juga mengenai flora dan fauna di daerah-daerah wisata tersebut. Aplikasi ini dapat dipercaya sebagai rekomendasi perjalanan, yaitu aplikasi wisata alam Indonesia. Jadi kemudian untuk project overview-nya di sini, yaitu peluncuran aplikasi digital ini juga menjadi salah satu cara penerapan reservasi wisata alam yang memperhatikan perhitungan daya dukung kawasan melalui e-booking, menerapkan e-ticketing secara cashless dan touchless untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung kawasan konservasi, menghindari mass tourism, serta salah satu cara menghindari penyebaran COVID pada saat itu. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mempromosikan keindahan wisata alam di Indonesia kepada masyarakat lokal maupun internasional. Aplikasi ini menyediakan informasi detail tentang berbagai destinasi wisata alam Indonesia, termasuk taman nasional, pantai, gunung, hutan, dan air terjun. Dengan integrasi teknologi, aplikasi ini akan memberikan pengalaman interaktif, membantu pengguna merencanakan perjalanan, dan meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan. Jadi bagaimana sih cara kerjanya aplikasi ini? Jadi aplikasi ini ada fitur utama yaitu pencarian destinasi. Di sini juga ada panduan interaktif, rekomendasi personal, booking online, dan ulasan dan rating. Di sini juga ada etika pengaduan, saran, dan simaksi. Jadi untuk simaksi ini adalah pengajuan penelitian kepada pihak wisata. Jadi kemudian untuk implikasinya seperti apa? Untuk implikasinya dari aplikasi wisata alam Indonesia dapat memberikan informasi dan mempromosikan tempat wisata alam di Indonesia. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memberikan manfaat lain seperti meningkatkan keamanan wisatawan dengan memberikan informasi keamanan seperti daftar nomor darurat dan petunjuk evakuasi. Kemudian memantau dan menganalisis data untuk mendeteksi ancaman keamanan potensial. Sisi positifnya juga ada dari sisi ekonomi, ada sosial dan budaya, lingkungan, dan teknologi inovasi. Jadi ada juga beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan potensi pariwisata di Indonesia adalah jadi di sini ada pengembangan infrastruktur pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, promosi pariwisata, pemberdayaan komunitas lokal, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan ekowisata.
Kemudian di sini juga kita akan membahas kelebihan dari aplikasi wisata alam Indonesia. Kelebihannya apa sih dari aplikasi wisata alam Indonesia ini? Jadi aplikasi wisata alam Indonesia ini memiliki beberapa kelebihan seperti memberikan informasi dasar tentang taman nasional dan taman wisata alam di Indonesia, melengkapi informasi dengan tiket elektronik, e-ticketing wisata konservasi, memiliki peta wisata dan tempat pengaduan dan saran. Dan tidak hanya itu, aplikasi wisata alam Indonesia ini juga membuat menarik dan bermanfaat bagi penggunanya. Untuk kelebihannya itu dia ada informasi destinasinya lengkap, navigasinya mudah, fitur pemesanannya praktis, kemudian ada rekomendasi berdasarkan lokasi aplikasi. Kemudian ada ulasan dan penilaian, promosi dan diskon, fokus pada keberlanjutan, fitur interaktif, mendukung UMKM lokal serta memperkaya pengetahuan budaya. Jadi di sini juga ada informasi mengenai contohnya Taman Nasional Taman Daru Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini ada dijelasin ada apa aja sih di wisata ini, ada flora dan faunanya. Kemudian wisatanya di sini ada objek wisata, ada air terjun Lapopu, Gua Kanabuang. Ini beberapa contoh objek wisatanya. Kemudian di wisata alam Indonesia ini kita juga bisa pengamatan fauna, pengamatan flora, kemudian juga bisa simaksi. Hanya bisa untuk pengajuan surat simaksi, tapi di sini juga ada sebuah kalender event. Jadi di sini ada event apa aja sih? Contohnya Festival Anak Sebangau. Di sini juga dijelasin tanggal dan lokasinya. Kemudian dari aplikasi ini juga memberikan video-video pendek tersebut adalah contoh dari tempat wisata alam di Indonesia. Untuk kekurangan dari aplikasi wisata alam Indonesia ini, beberapa kekurangan dari aplikasi ini belum memberikan informasi yang tepat mengenai kebutuhan wisatawan seperti tempat penginapan, restoran, dan rute perjalanan dan kondisi jalan. Untuk sarannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi wisata alam Indonesia. Untuk lebih diperhatikan beberapa informasi yang tepat dan akurat seperti adanya kondisi jalan, rute perjalanan, jarak tempuh, serta tempat penginapan dan restoran terdekat untuk pertimbangan kebutuhan wisatawan. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat untuk memudahkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan, menemukan destinasi tersembunyi, dan mendapatkan informasi lengkap tentang wisata alam Indonesia. Secara aplikasi wisata alam Indonesia adalah alat yang penting untuk mengeksplorasi keindahan alam Nusantara dengan lebih mudah dan terorganisir. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.